Udah gue mulai jualan, gue pikirnya kalau memang gue bangkrut atau gue nggak bisa jualan, toh gue tinggal balik kantoran. Nah, pas gue ngontrak itu gue kena banjir. Dan waktu itu kardus gue baru jadi fresh banget, berapa 10.000 kayaknya ada deh. Gue kena hack di marketplace. Kenapa ya, gue 3 bulan dapat duit tuh ratusan juta gitu loh, sampai kayak bingung gue ini kenapa gitu loh. Brand itu sudah ada marketnya masing-masing. Jadi gue nggak pernah mikir mereka ini akan jadi saingan gue gitu. Toh intinya yang gue fokus adalah sama-sama kan, sama-sama naikin Indonesia sebagai lokal brand. Pertanyaan gue adalah bagaimana lu menyikapi diri lu sendiri dengan problem yang gede itu sampai ratusan juta lu habis. Oke, balik lagi aku Andre Kokois. Selamat datang di channel Andre Kokois. Dan sekarang aku punya segmen baru yang namanya Grebek Bisnis. Ini konsepnya lebih beda daripada interview What is your living stone. Ini lebih deep dan kamu bisa tahu bisnisnya, kantornya, gudangnya, pabriknya seperti apa. Penasaran? Tonton terus ya. Permisi. Hai Olive, apa kabar? Hai. Wah, sibuk ya? Halo Andre, apa kabar? Thank you udah mampir. Apa kabar? Ini enak banget loh kantor film, homey banget. Ya, this is our place to work. Jadi memang konsepnya kita kayak home karena memang dari awal Life Lover ini kan bangun benar-benar kayak small team ya, dari small team. Terus banyak juga dari tim gua yang dari luar kota. Gua pernah dari Sulawesi, dari Depok, dari Bogor. Jadi mereka belum ada tempat tinggal. Jadi dari awal tuh gua udah biasain ngasih mereka tempat buat stay. Oke, jadi tim lu pun ada tinggal di sini? Tuh, jadi di atas ini sebenarnya kayak bentuk mes, makanya benar-benar home. Kalau kantor gitu kan kayaknya masih kurang enak ya. Yuk mau lihat-lihat dulu. Boleh, tapi gue mau masih kasih berantakan impression sih. Maksudnya, gue nggak nyangka sih. Maksudnya dari luar tuh rumah banget. And then ketika masuk, beda gitu. Maksudnya, lu bisa manfaatin space yang sempit ini, tapi nyaman gitu loh. Sebenarnya karena harga tanah Kelapa Gading enak sih. Karena mahal ya, kepepet ya bu. Lama-lama ntar naik terus. Asik. Jadi ntar gampang jualnya. Boleh. Ayo kita ngobrol di mana nih? Oke, jadi ini bagian Oh iya, jelasin dulu ini apa nih? ini bagian desain room, ini tim 2. Oke. Jadi untuk semua tim kreatif itu di sini. Oh, Jadi ini pada lagi moto di atas, lagi rekaman, lagi bikin di atas. Jadi pokoknya gue di sini. Terus yang bagian sebelah sana itu tempatnya Marion, partner gue alias suami gue. partner hidup. Ya, yeah, itu partner berantem juga. Tukar pikiran. Oke, yuk ke situ yuk. Laki gue bisa langsung handle, jadi kita udah bagi tugas. Oke. Jadi dia yang handle untuk semua operasional dan gue sendiri untuk bagian kreatif. Oh, ini sampel. Yes, ini semua tumpukan sampel. Jadi bisa dibilang ini bahkan mungkin yang udah nggak terpakai. Sih, ini gue ngira ini loh brand-brand yang ada di PI gitu loh. Yes, udah kayak model brand luar ya. Keren loh, unik. Cowok belum ada nih tapi. Cowok belum. Ya. Lu mau buat brand nggak? Gue bisa buatin kok. Boleh Kokois. Soalnya kan kita juga ada, kita kan self manufacture, memang kita handle beberapa brand juga. Jadi selain B2C, Oh iya, manufacturer lokasi di mana? lokasinya kita 2. Itu di Bogor sama di Sukabumi. Sebenarnya bukan Sukabumi sih, di mana sih sini dia Batu ya, pegunungan gitulah. Yang gue pernah post di IG gue itu gue kayak ke gunung-gunung gitu, melewati gunung dan laut, benar. Itu kayak perkampungan banget. Next time ya, ke sana ya. Lu mau ke sana berapa jam? Oke, terus ada ruangan apa lagi nih? Jadi sebenarnya karena kita kan ini konsepnya kan awalnya beli rumah ya. Gue beli rumah itu karena dari rumah gue sendiri pertama kali itu dekat. Jadi gue dulu sempat awal tuh galau ya, maksudnya mau beli rumah apa beli ruko gitu kan, sewa gitu segala macam. Tapi gue mikirin dulu nih prioritasnya tuh yang mana, antara keluarga atau pride. Oke. Karena jujur aja memang flashback tuh mungkin 7 tahun lalu deh, waktu masih awal merintis, masih small team. Nih tim gua yang dari dulu ngikutin. Dia manusia, gua kenalin dikit ya, namanya Sinta. Say hi Sin. Hai Sinta. Dia manusia introvert banget. Tapi dia sama gua, dia udah bisa dibilang mau apapun. Mungkin kayak 60% ilmu gua tuh udah ke dia. Sampai dulu kita benar-benar masih small team, dia yang moto, dia yang juga jadi apa ya?
di admin Instagramnya, pokoknya benar-benar udah multitask gitu. Cuma sekarang dia udah bahagia gitu karena udah nggak berusaha. Kak, jadi ruangan ini, back to this room. Ini kan gue buatnya awalnya kan rumah. Tuh gue rombak. Gue rombak itu supaya benar-benar maksudnya bisa ngisi ruangan dan dipisah per bagian-bagian segala macam. Jadi ini kayak supaya udah nggak bercampur aja sih. Jadi misalkan kayak CS bagiannya, development dan lain-lain. Kalau itu apa tadi? Ini sebenarnya bagian finance sama. Oh itu finance. Dipisah. Oh sampai situ toh ya. I see. Jadi ini kantornya sih keren banget. Karena Olive ini emang kreatif banget. Ya. Yuk, ada ruangan apa lagi? Masih ada ruang meeting sih sebenarnya. Ya, balik. Oke. Wow, ruang meetingnya juga small but very comfort. Jadi ini kita ruangan dulunya dipakai buat studio foto sebenarnya. Karena ini lebih jendela. Tapi lama-lama kebutuhan untuk studio itu makin gede kan ya. Jadi sekarang studio itu pindah ke atas. Jadi, pindah ke atas. Betul, ruangannya jauh lebih gede. Jadi gabung sama mes karena di sini cewek semua yang tinggal di atas ya. Masih cuma boleh tinggal di atas cewek. Jadi studionya masih dibikin akses, masih mereka masih nggak apa-apa lah. Kalau ada cowok lalu lalang nggak terlalu enak ya. Benar. Kok di sini kita ngebahas untuk develop produk, untuk meeting campaign sama ya kalau ada tamu juga di sini sih maksudnya. Ini apa nih? Keren banget. Jadi ini beberapa produk kita yang udah pernah dibuat. Bisa dibilang mungkin powernya di Alive Lovers itu karena kita kan satu self manufacture. Tapi kalau mau dibilang kita banyak material itu yang nggak ada di tempat lain, di shoemaker lain. Oh, jadi lu punya intinya material tuh yang sendiri lah ya? Betul. Yang orang lain tuh supplier lain tuh nggak bisa gitu. Betul. Contohnya kayak ini. Wow, keren banget. Ini kayak bunga-bunga gitu ya? Betul. Jadi ini kayak rose metal gitu. Ini nggak bakal ada yang jual di Indo. Dan ini juga pertama kali dibuat juga udah langsung sold out. Wow, ini keras loh. Ini betul. Jadi kalau berantem sama pacar boleh. Tapi ini nggak bakal kena kaki, tenang. Karena makanya ini udah desainnya udah di set. Dia nggak sampai atas kan, jadi dia nggak mengganggu pemakaian. Fungsinya benar-benar hanya untuk bikin setting. Iya, tapi di dalam sih tetap empuk ya. Betul. Kalau kayak heels ini bagian dalamnya ini ada love-nya. Wow. Pernah lihat nggak heels dalamnya love? Nggak ada. Keren banget sih. Satu-satunya brand yang pakai ini. Ada love-nya guys. Love-nya melayang gitu loh. Satu-satunya brand yang pakai ini itu Charles & Kate. Yang aku tahu ya gitu. Jadi kita juga pesan di pabrik yang sama dengan Charles & Kate. Wow, keren. Kayak ini heelsnya ada bunga. I see. Keren. Oke. Follow IG-nya, website-nya, order Alive Love Art. Yes. Hidup dengan cinta dan seni. Yes. Anak seni banget gitu ya. Gua kan anak desain. Anak seni banget. Oke, terus ini jendela apa? Jendela. Jendela. Keluar. Kalau pesan kopi tinggal buka. Mana kopinya? Keren banget sih. Keren. Oke, kalian mau bikin kantor seperti ini juga bisa di ruangnyaman.design. Oke. Pesannya sama Andrea Kokois ya. Gudang ini tergabung sama bagian QC. Ini QC di sini. Packing, betul. Sama packing ya. Karena istilahnya mereka yang benar-benar nge-handle barang. Jadi kenapa kita buat pintu akses? Karena cuma mereka, jadi staff lain tuh nggak boleh lewat sini. Benar. Jadi cuma staff yang emang di sini ya, yang emang berwenang buat pegang barangnya gitu. Betul. Jadi mereka sendiri juga yang punya akses untuk masuk ke gudang. Wow, keren banget, unik. Dan ini maksudnya sebelum dikirim itu di QC dulu? Betul, jadi semua produk yang masuk itu di QC satu-satu, benar-benar satu-satu, jadi bersihin satu-satu. Kita itu ada bisa dibilang double bahan triple QC. Wow, QC triple pertama QC. itu pas barang masuk, pas barang masuk dari produksi, pas barang masuk di produksi, kalau itu lolos QC akan masuk ke gudang. QC kedua saat sebelum dikirim ke customer. Jadi itu untuk mencegah, karena kan namanya barang material nih. Kalau ibarat kata sepatu ada haknya. Tiba-tiba haknya patah atau apa, itu kan kita nggak tahu, karena itu kan kayak kancing baju kan kita nggak tahu kan. Benar. Itu kan kita beli juga dari supplier, dari pabrik. Jadi kalau misalkan mencegah ada hal seperti itu, kita selalu kayak ada pengecekan dulu. Dan setelah untuk material-material spare part seperti tadi,
kita kasih garansi 30 hari untuk setiap pembelian. Supaya apa, jaga-jaga jangan sampai customer udah pakai terus totalnya jebol, terus kita bilang, oh nggak bisa, itu udah dipakai. Itu kan jadinya kasihan kan, benar. Makanya kita kasih waranti supaya kita juga tahu, oke, ini hardware-nya bagus apa enggak. Sih, keren banget servisnya sih. Selain produknya yang keren, servisnya juga keren. Join sekarang juga. Emang jualan MLM dong. Wah, ini gudang. Ya, ini bagian stok kita. Stoknya ya. Jadi ini gudang 1, di sebelah sana masih ada gudang 2. Oke, gudang 2 ya. Oh, di sini semua ada tulisannya ya. Betul, semua udah di barcode. Jadi kalau misalkan bagian QC mau ngambil atau siapapun yang maksudnya orangnya mau ganti pun, itu semua udah jelas. Jadi nggak perlu. Biasanya kan kalau sistem dulu-dulu kan yang naruh barang yang nginget kan. Kalau dengan sistem barcode kayak gini, rak semua udah dilabelin, mau siapapun bisa. Terus kayak ada urutannya gitu, di buy aja. Keren. Jadi ada picker, ada checker, ada packer, ada sender. Lengkap semua. Lengkap ya. Oke, terus ini total stok ada berapa, Li? Kalau total gudang ini ke apa muatnya gitu loh? Muatnya kayaknya 6.000 sampai 8.000 kayaknya masih bisa 6.000 ya. pasang ya? 6.000 sampai 8.000 itu gue bilang kalau karena bagian sana kan belum, masih ada juga di sana. Masih 8.000. Tapi ini kita juga masih belum masih ada sama brand lain juga. Jadi kadang-kadang kan kita buatin untuk kita partneran. Oh, white label lah ya. Bukan white label. Jadi kita kan B2B juga. Kita udah buatin buat brand lain. Jadi kalau untuk brand lain tuh sebenarnya tempatnya terpisah. Jadi kalau ditanya kapasitas untuk ini mungkin buat live aja sih. Ini untuk inner live aja ya. Untuk inner aja. Mungkin kalau dipepet-pepetin 10.000 mah masuk ya. Oke, jadi live Olive DM aja. Kalau kalian mau bikin brand sepatu bisa. MOQ-nya juga kecil kok. Tapi kalau mau bikin baju ke MFG. Jangan lupa itu. Oke. Ini untuk bagian loading. Tuh, kesandung. Bagian loading. Oke, ini area loading. Jadi semua loading barang di drop off ke sini. Terus dimasukin ke QC. Nanti di sini. Setelah lolos baru masuk ke ruangan gudang. Betul. Oke, karena tempat produksi tadi yang di daerah Batu, Klub Sukabumi sama di Bogor, betul. Oke. Yuk kita ke studio dan mes. Nah, ini udah di lantai atas. Ini mes sebelah sana untuk yang para staf perempuan. Sama ini kayak props. Ini apa nih? Props untuk studio foto. Oke, buat mempercantik. Jadi gue itu sebenarnya secara nggak sengaja itu suka foto kan. Terus gue itu suka ada impulsif untuk beli barang-barang lucu. Jadi di sini impulsif gue itu disalurin. Jadi gue suka ngoleksi kayak perabot-perabot, pernak-pernik unik, barang yang manis-manis. Nah, ini semua buat pros foto. Oke. Guys, jadi penting ya. Ini penting karena untuk estetik. Biar keren. Betul, karena kan kita online. Betul. Itu jualannya dari foto itu kan ngaruh banget ya. Jadi kayak updatean tuh barang yang di foto itu benar-benar harus update. Oh, ini lagi pada foto ya? Yes, jadi ini new collection kita. Jadi saya lu masuk ini tepat banget nih, lagi ngelihat dapurnya kita nih. Ini untuk koleksi strawberry yang terbaru. Jadi nanti haknya ini bentuknya strawberry. Oh, jadi temanya strawberry. Yes. Oh, keren, ini tebel loh. Vitamin C, itu nggak bakal patah. Nggak bakal patah ya, keren. Sama juga nggak ada di Indo juga. Nggak ada ya. Jadi konsepnya vitamin C itu kan kita butuh banget nih ya kalau zaman pandemi sekarang. Nah, itu kan di buah-buahan banyak. Betul. Jadi kayak di jeruk, di strawberry kan vitamin C-nya tinggi juga. Nah, tapi vitamin yang paling kita butuhkan itu adalah vitamin kebahagiaan. So, Life Lovers itu misinya adalah delivering happiness. Jadi nggak cuma di buah, tapi strawberry yang ini juga akan membawa kebahagiaan bagi yang beli. Kalau lu pakai nih sepatu gitu ya kan? Iya, karena kan begitu mereka unboxing kan kayak jadi ada pesannya kita gitu dalam setiap produk gitu yang kita buat. Bukan cuma bikin sepatu cantik udah just that dijual, no. Kita selalu ada ceritanya di dalam. Guys, nih yang selalu gue bilang, do what you love. Kalau lu nggak do what you love seperti Olive, lu nggak akan bisa sampai level sini, coy. Lu ada bisnis lain kan? Ada. Kopi ya? Laki gue ada coffee shop.
kita ke sana ya. Boleh. Mumpung pas lagi tutup sih, soalnya kan lagi PPKM. Yes, jadi betul. ruangannya lebih private nyaman, betul. Ya. Lebih Nah, kita kosong. bahas tentang value bisnis dan lain-lain di situ aja. Ya. Yuk, boleh, yuk. Oke, yuk, ikutin ya. Oke, Lip, kita udah nyampe di Kopi COD ya, Iya, di Kelapa Gading. betul. Ini jaraknya cuma 5 menit dari kantor gua sama dari rumah gua. Oke, jadi intinya tuh TikTok bertiga tuh, rumah, kantor, Sama Life Love Art sama Kopi COD. Betul. Deket-deketan lah semuanya Kelapa Gading. Oke, ini udah tahun berapa nih? Ini udah jalan 2 tahun. Kayaknya ini masuk tahun ketiga, soalnya sebelum pandemi. Tahun ketiga ya. Oke. Nah, tadi kalau Life Love Art tahun berapa? Life Lovers itu dari tahun 2012. Jadi gue lulus kuliah, gue ngantor setahun, habis itu gue mulai Life Lovers. Berarti sama lah kayak gue mulai MFG. Kayaknya 2012. umur kita emang gak jauh beda sih. Terus ceritain dong, awal mulanya tuh lu buka Life Love Art tuh kayak gimana sih? Awal mulanya ya, jadi kalau misalkan sebenarnya mungkin ceritanya agak sama dengan kebanyakan orang. Jadi awalnya gue juga dari reseller. Jadi gue jualin tuh banyak banget. Semuanya sih gue jualin ya, maklum karena masih muda istilahnya. Kan waktu masih banyak. Zaman masih BlackBerry Messenger itu gue jualan tuh, kalau gue ingat tuh 6. Jual baju, jual sepatu, jual nail art, jual asuransi, jual sofa. Oh joy. Sofa karena temen gue ada kerja di pabrik sofa, jadi kayak yang masukin ke Chandra Karya, suppliernya first hand. Terus sebagai desain grafis, karena gue sendiri kan freelance sama kantoran, tapi gue juga terima freelance. Jadi 6 itu gue jalanin barengan. Wow. Semua sekali, tapi semuanya menghasilkan. Semuanya maksudnya semuanya jadi duit gitu loh, bukan kayak kosongan. Jadi bener-bener gue itu kayak buat nyari duit jajan doang sih, kayak zaman dulu kan pulsa itu masih mahal ya. Terus gue waktu masih kuliah tuh gue hedon banget gitu, kayak tiap hari tuh gue nggak bisa kalau nggak ke mall. Apalagi dulu gue masih kontrak di Medit 2 di Tanjung Duren situ. Itu kan seberangan sama Central Park. Gue 1 minggu itu minimal tuh 3 kali ke mall. And then lu waktu itu kerja apa? Gue waktu itu kerja pertama kali gue lulus, gue kerja sebagai desain grafik di Onyx Melamin. Jadi kalau kamu ke Carrefour, itu kan ada tuh melamin gambar daun-daun tuh sama kerang yang legend banget deh. Kayaknya anak kosan, semua pakai melamin itu kantor gue. Nah gue dulu bagian desainnya, jadi kayak labelnya, yang banner papannya itu karya gue. Oh, I see. Jadi lu lulusan apa nih, DKV? Gue lulusan DKV Binus. Betul. Dulu gue pikir gue multitasking, gue bisa semua deh gitu. Yang penting gue kejarnya value duit gitu loh. Di tempat kerja gue yang desain itu menyenangkan banget. Itu gue kerja sampai sekarang gue masih kontekan dengan mereka, berbagai macam suku, berbagai macam agama gitu, nyampur semua. Tapi fine gitu, kita kayak asik banget. Terus tapi gue keluar karena gue ngejar duit. Akhirnya dari situ gue memikirkan, kita nggak bisa kerja hanya ngejar duit tapi kita nggak happy gitu loh, buat apa. Nah dari situ pelan-pelan gue kerja sampai hampir tipes. Karena kan gue kerja kantoran kan dulu masuk jam 8, gue bangun jam 6, siap-siap jalan jam 7, macet lah ya di Jakarta. Kalau tempatnya deketan, macetnya minta ampun. Gue kerja jam 8, pulang jam 5. Nah, itu kan gue sambilan semua tuh yang gue bilang 6 pekerjaan tadi. Gue pulang sambilan, gue lanjut ngurus develop sepatu. Jadi gue kayak udah dapat ke supplier gue lah gitu lah. Gue urus barang, bikin desain model. Ujung-ujung gue balik ke rumah itu jam 10 malam. Itu makan malam tuh tengah jalan. Jadi bener-bener kayak gue sambil-sambilan sampai jam rumah tuh bisa sampai jam 12, jam 1 baru tidur. Besoknya udah harus bangun lagi gitu. Nggak lama kok, kayaknya itu gue masih 20-an badan gue rontok. Itu hampir mau tipes. Jadi kayak gue tes darah itu udah mau masuk pratipes. Sampai tante gue yang dokter tuh ngomel-ngomel gitu, kayak itu lu udah mau pratipes, lu anak cewek kan. Kalau keluarga gue maksudnya masih kental ya, kayak lu anak cewek sih ngapain sih kerja susah payah gitu kan, macam kan. Ya emang gue suka gitu kan. Akhirnya gue berhenti gitu. Gue berhenti dengan modal gaji gue terakhir deh 3 juta gitu. 3 juta. Nah 3 juta gue coba fokus ke produksi, maksudnya gue
nyetok barang mulai, karena kan istilahnya tahapnya kan saat kita jadi reseller nol modalnya, udah ada duit kita stok biar bisa dapat budget lebih murah, istilahnya kan. Makanya lu sadar kan, makanya lu ada custom kan. Jadi saat reseller lu sudah mapan, mereka bisa custom produknya. Betul. Kan, sebenarnya sama. Jadi gue udah nyetok, udah gue mulai jualan. Gue pikirnya kalau memang gue bangkrut atau gue nggak bisa jualan, toh gue tinggal balik kantoran. Nah, jadi gue ngegulung terus tanpa sadar berjalan sampai udah berapa tahun. Jadi yang gue ingat itu selama gue kerja itu ada 2 tahun gue vakum dari sosial media. Itu belum ada Instagram, masih Facebook. Karena benar-benar gue sibuk, gue kerja berdua. Terus laki gue saat itu jadi pacar, juga kantoran. Gue tarik, gue bantuin gue dong. Karena kan itu kan bawa kardus kan berat ya. Jadi gue minta dia temenin gue. Jadi kita berdua tuh, gue tarik dia resign juga tuh dari kantornya tuh. Saat itu dia HRD di Hino, yang jual mobil truk-truk. Gue tarik, dia bilang udah sama-sama aja gitu, bantu aja. Dari situ kita kebayang banget. Gue tahu 2 tahun gue vakum dari sosial media karena Facebook gue nggak ada updatean dari 2 tahun. Jadi Facebook gue yang tadinya update banget dengan foto jalan-jalan, tiba-tiba 2 tahun, astaga gue selama ini menghilang ya. Sampai teman-teman gue tuh ngomong gini, lu tuh lebih susah ketemu ya daripada presiden gitu kayak. Karena gue nggak diajak keluar, gue nggak pernah. Gue fokus, gue bener-bener kayak itu stok ditaruh waktu itu di apartemennya laki gue, di rumah laki gue. Disusun pokoknya bener-bener tiap malam tuh sampai jam 1 di tempatnya laki gue tuh gosokin sepatu berdua sama si Marion tuh udah berdua. Orang tua gue tuh nggak tahu, kalau dia tahu nangis kali. Gitu, jadi modal awal tuh 3 juta ya? Modal awal gue 3 juta, itu gue gulung terus. Saya 2 juta. Nggak beda tipis lah. Sepatu lebih mahal dari baju lah ya. Dikit dapetnya. Dapatnya dikit bener sih. And then dari 3 juta sampai sekarang, perputaran itu kapasitas produksi lu berapa nih sebulan? Sekarang karena tadi kan gue sebut tempat produksi gue 2. Sebenarnya kalau mau dibilang tuh ada 3, tapi yang satu di Jakarta kayak lebih kecil buat cara kalau butuh urgent cepat-cepat atau reparasi gitu. Totalnya semua sih kapasitas per bulan tuh bisa 10.000 pasang kalau benar-benar digencot. Betul. Mantap. Gue tuh buatin brand buat orang itu masih benar-benar dari marketing mulut ke mulut. Atau misalkan kayak ada kenalan gue, kayak lu nih misalkan ada temen lu yang butuh kan, kemarin lu udah kenalin gue kan. Nah, nih Liv, lu bisa buatin nggak? Ya udah gue tanya bagaimana spesifikasinya, masuk ke produksi sampling, udah produksi gitu, gue bantuin. Benar-benar gue bantuin dari nol istilahnya. Itu juga gue nggak mikir masalah saingan sih, karena gue mikirnya kalau mau kita ngomong brand itu sudah ada marketnya masing-masing. Betul. Jadi gue nggak pernah mikir mereka ini akan jadi saingan gue gitu. Toh intinya yang gue fokus adalah sama-sama naikin Indonesia sebagai lokal brand. Jadi meskipun kayak tadi material gue banyak impor, tapi untuk produksi semua tetap masih di Indonesia. Yes, betul. Oke, nah suka duka yang paling pain point yang selama 2012 sampai sekarang tuh apa nih? Bisa cerita nggak? Menurut lu, ini titik terendah gue? Banyak sih kayaknya, tapi gue udah pernah berada di bottom berkali-kali, di atas juga pernah. Gue nggak tahu yang mana yang terberat. Mungkin dulu gue pernah pas gue lagi hamil anak pertama. Itu gue kan kantor di Kelapa Gading, rumah di Kelapa Gading semua. Jadi laki gue itu anak Kelapa Gading. Jadi kayaknya orang Kelapa Gading itu kalau udah 1 kali menetap tuh nggak mau keluar ya. Jadi beli asetnya tuh Kelapa Gading semua. Sampai kayak gue udah bosan, gue kalau diajak meeting tempat lain di KP gitu udah seneng banget gitu. Oke. Jadi di Kelapa Gading itu banjirnya luar biasa. Iya benar. Dulu pas gue masih ngontrak, kenapa akhirnya gue memutuskan beli perumahan, gue jadiin kantor. Pertama kali gue ngontrak dulu, tentu saja pas gue ngontrak itu gue kena banjir. Dan waktu itu kardus gue baru jadi fresh banget, berapa 10.000 kayaknya ada deh, karena kan minimal itu 6.000, terus gue 2 size jadi 12.000. Itu baru fresh masuk, yang kayak tadi belum dilipat itu jadi bubur kertas semua. Itu habis, itu kardus itu ada kali 40 jutaan. Itu jadi bubur kertas dan itu bau banget, kerendam. Itu gue lagi hamil, tapi sampai teman-teman gue kayak bilang, aduh sabar ya Liv, itu hamil pertama. Hamil kedua gue kena hack di marketplace. Jadi gue taruh dana, maksudnya kan kita saldo penjual di marketplace. Gue taruh dana itu pas lebaran, pas high peaknya. Kebetulan si Marion belum tarik gitu. Ya memang dia males gitu loh, dia ntar aja. Terus kita kan masih ada libur. Jadi gue di hack itu
bener-bener kayak misalkan tanggal 1 terakhir tanggal merah, besoknya lebaran, gue mudik, gue balik ke Makassar kan, jadi kita nggak ngecek selama seminggu karena lagi pulang kampung. Tau-taunya pas balik Jakarta 2 minggu kemudian, gue kalau libur tuh pasti lama gitu kan, astaga saldonya hilang, terus tiba-tiba nomor lain. Itu saldonya berapa? Itu saldonya gue inget banget 86 juta. Nggak sampai 100, tapi itu 86 kan gue masih nombokin ongkir ke Jen. Gue udah bayarin ongkir ke Jen ya. Total kerugian gue itu 100 jutaan. Itu gue udah ke marketplace-nya, maksudnya gue udah ketemu solusinya, itu nggak ada solusi sama sekali. Jadi jangan pernah lo nyimpenin duit di marketplace, tarik, karena mereka nggak bisa garanti itu untuk nggak kehack. Ini marketplace lokal apa marketplace yang dari luar? Marketplace dari luar. Oh, yang dari luar itu. Oke. Ya gitulah si Colorful Car itu. Oke, teman-teman, kalau banjir itu udah resiko. Kita nggak bisa nolak alam ya. Bukan. Tinggal di daerah rendah. Susah. Ya kan? Nah, yang kedua untuk masalah marketplace itu juga hati-hati ya. Jadi jangan pernah kalian ngerasa aman, oh dia marketplace gede gitu. Apalagi itu punya dari luar, asing gitu ya. Hati-hati gitu loh. Waspada lah poinnya itu. Nah, pertanyaan gue adalah bagaimana lu menyikapi diri lu sendiri dengan problem yang gede itu sampai ratusan juta lu habis. Kenapa lu bisa tetap bertahan gitu loh? Waktu gue hamil pertama itu banjir. Itu kebetulan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba beberapa bulan sebelumnya, bukan berapa bulan, bahkan berapa minggu, penjualan gue itu lagi gila-gilaan. Waktu gue hamil anak pertama berarti 2014 mau ke 2015. Jadi saat banjir orang pikir tuh gue stres, karena kan gue gila, gue lagi hamil, banyak pikiran. Ya gue slow aja. Jadi gue sampai ngomong ke nyokap gue, ini kenapa ya gue 3 bulan dapat duit tuh ratusan juta gitu loh, sampai kayak bingung gue ini kenapa gitu loh. Jadi gue kan keluarganya backgroundnya itu penginjil, pendeta gitu kan. Jadi orang tua gue bilang, oh mungkin Tuhan lagi prepare buat kamu cicilan rumah misalkan. Itu bulan pertama, gue ingat banget tuh banjirnya. Jadi bulan 8, kalau nggak salah, bulannya kayak 8, 9, 10. Bulan pertama dapat tuh ratusan juta. Bulan kedua dapat lagi ratusan juta. Nyokap gue bilang, oh iya ini karena kamu mau pindahan, jadi Tuhan udah siapin. Pas bulan ketiga dapat lagi ratusan juta. Terus sampai nyokap gue bingung, mungkin Tuhan siapin buat isi furniture kali ya gitu kan. Sampai mak gue ngomong kayak gitu, ya udahlah intinya berkat kan ya. Cuma bingung karena tiba-tiba banjirnya kayaknya tuh nggak bisa ditebak, bener-bener kayak dalam semalam bruk gitu loh. Akhirnya gue terjawab, sudah ini duit banjir buat nge-cover, jadi gue nggak stres sama sekali. Tapi yang waktu ke hack gue lumayan stres karena istilahnya kalau memang banjir kita nggak bisa nolak ya, itu alam. Tapi kalau di hack itu kan kayak kebodohan manusia, kelalaian sistem. Itu kesel ya? Iya kesel banget. Itu gue lagi hamil tua juga, jadi kayak gue mikir kenapa tiap gue hamil gitu selalu kan. Nah terus lu gimana cara ngilangin kesel lu itu? Gue ngelihat anak pertama gue sama suami gue tidur tengah malam, jadi gue nggak bisa tidur karena gue lagi marah banget gitu. Karena kenapa sih bodoh banget sih lupa narik duit gitu? Karena kita nyimpan duit itu sebenarnya karena memang nggak kepake, pikirnya ntar aja gitu loh. Kan mungkin kayak punya buku tabungan 2, enak kan disaldoin numpuk. Itu bodoh juga sih nabung kok di marketplace gitu. Karena kita kan percaya, kita pikirnya udah terkenal kan, mereka bisa provide, maksudnya aman. Itu satu kebodohan banget. Udah, gue ngeliat Marion sama anak pertama gue Jillian tidur, gue ngerasa kayak tiba-tiba gue kayak kesadar gitu loh, kayak apa sih yang lebih berharga gitu dari keluarga. Gue ngeliat mereka tenang aja tidur aman nyaman, kenapa gue harus persoalin soal duit? Duit itu bisa dicari. Dari situ gue tuh damai sejahtera, gue tuh datang kayak ya sudahlah gitu loh. Udah, inti maksud gue mau dipikir sampai kapan, akhirnya jadi toxic kan. Mendingan jadi gue menerima hanya karena gue lihat anak gue sama suami gue tidur. I see. Ketika lu maafin, lega ya? Karena memang semua kunci kebahagiaan itu tuh dari kita yang memutuskan mau dipersoalkan, mau jadi beban apa enggak. I see, keren. Tuh. Keren ya. Jadi itu semua balik lagi ke kita punya gitu loh. Emang ada masalah, ada problem, tapi kita melihat itu sebagai masalah atau ya udah ini apa tantangan, itu beda. Kayak misalnya ini nih, air. Kamu bilang ini apa? Setengah kosong. Kalau misalnya aku setengah isi,
Beda ya, tapi sama. Betul. Emang ini kosong setengah, tapi aku setengah isi. Konotasinya berbeda. Yang satu lebih ke kosongannya, Yang satu lebih isi. Isinya. Antara mau diisi atau dibiarin kosong. Betul. Jadi kira-kira ini value yang lu pegang ya? Apa gimana? Ada value lain nggak yang membuat Olive ini dari dulu sampai sekarang, oh ini value-nya yang gue pegang gitu. Value utama. Gua itu nomor satu kan keluarga. Keluarga. Betul. Gua kan anak ketiga ya. Kalau orang kayak zaman sekarang tuh maunya anaknya 1 atau 2 aja maksimal. Gue sebenarnya malah pengen 4. Tapi kayak itu udah 3 aja deh. Karena laki gue cuma 2 saudara. Kayak sepi banget gitu kalau gue Imlek gitu kayak belum, apalagi intinya kayak nggak berasa tradisinya. Kalau kita Chinese kan pas Imlek. Kalau misalkan Natal atau Muslim kan pas Lebaran. Jadi dia kan kumpul keluarganya itu. Gue pengen ngebangun culture. Gue pengen saat gue tua nanti anak-anak gue dengan pasangan itu akan berkumpul gitu loh, maksudnya sama-sama. Jadi karena gue sendiri juga dari keluarga besar. Itu value yang lo pegang. Gue fokusnya memang keluarga. Jadi gue kayak kerja, cari duit segala macam. Yang gue utamain itu adalah keluarga gue gitu. Sampai gue menemukan misi baru yaitu customer gue. Customer gue panggil Sobat Alova. Sobat Alova. Karena mereka itu temen. Itu lu singkat. Tadi gue singkat nggak boleh. Alova. Life Lovers itu kalau disingkat kan, kalau disebutkan kepanjangan, Sobat Life Love Art. Jadi gue sebut Alova. Alova itu saya maskot gue. Jadi gue punya maskot gambar kelinci warna pink. Balik lagi value-nya adalah family. Lalu kedua adalah bagaimana men-treat customer lu sebaik mungkin. Yes. Gitu ya. Dua itu ya. Ada nggak pesan untuk netizen yang maybe baru mau mulai usaha? Satu kalimat. Ya. Mungkin gue bisa ngasih pesan, mungkin tentukan prioritas dulu kali ya. Tentukan prioritas antara apa yang harus dikejar dulu pertama. Karena kalau gue kan sendiri keluarga, gue sendiri masih banyak belajar. Gue belajar dari dulu juga, gue banyak diajarin, gue belajar dari orang-orang. Jadi prinsip gue itu memang never stop learning. Dari prioritas itu kita bisa tahu visi misinya kita apa. Jadi setelah gue menemukan prioritas gue keluarga, saat menjalani brand, gue menemukan prioritasnya adalah gue mengantarkan kebahagiaan kepada pembeli gue. Dari situ kita semakin bisa terarah, gue bilang, untuk mengejar targetnya kita. Gitu. Keren nih. Jadi intinya buat kalian netizen, tentuin dulu prioritas. Gitu. Kalau misalnya kayak Olive, dia menentukan prioritasnya pertama adalah keluarganya. After that, dia menemukan bagaimana nih dia menghantarkan kebahagiaan untuk customernya. Gitu. Dari situ akan ketahuan. Gitu. Kalau maybe kalau misalnya lu prioritasnya nggak ada keluarga, mungkin lu akan foya-foya tuh. Bisa dibilang seperti netizen zaman now gitu, kayak misalnya ini MFP Dropship foya-foya kayaknya tengil. Ya. Tapi gini-gini Andre banyak duitnya. Habis beli Lambo. Ya udah, thank you banget, udah lama nih, keren banget. Thank you Ali. Thank you Andre. Thank you banget. Next kita bikin konten lagi. Sip. Bye bye semua.